Saudaraku, ketahuilah bahwa diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada bergerak telapak kaki seseorang hamba di hari kiamat nanti sehingga ditanya padanya tentang 4 perkara: tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya apa yang telah dilakukan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana digunakan, tentang jasadnya dipergunakan untuk apa. Saudaraku, pertanyaan pertama ini adalah bagaimana tentang umur kita, untuk apa dihabiskan? Apakah umur itu sebenarnya, wahai saudaraku? Nilai umur sama dengan menerima nikmat tiada henti atau berhutang kepada Allah setiap detiknya. Umur 1 tahun dalam perhitungannya tentu dianggap sedikit, sebab seorang anak yang masih berusia seperti itu masih dianggap belum ada apa-apa, belum bisa apa-apa. Juga suatu organisasi contohnya yang baru setahun, maka manusia menganggap masih terlalu muda. Namun 1 tahun bagi orang yang beriman dan mengenal akan kepentingan waktu, mahalnya waktu, tentu tidak sedikit hal yang akan dibicarakan. Bahkan mungkin saja dapat timbul berjuta-juta masalah dalam 1 tahun tersebut. Kalau akan dihitung menurut hari, maka 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Atau kalau dihitung menurut jam, maka sama dengan 8.760 jam. Berapakah anggaran hidup dalam setahun jika semua nikmat itu harus dibayar dengan rupiah? Pasti tidak akan ditemukan orang kaya di dunia ini, sebab semua hasil usaha, semua harta kekayaan, semua gaji, tunjangan, jabatan, dan semuanya hasil jerih payahnya hanya untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya, kata Allah. Walaupun semua ahli hitung bersatu, walaupun semua ahli matematika bersatu, berkumpul untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dan pasti mereka tidak akan bisa menghitungnya. Saudaraku, sebab semua sudut alam ini, di setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terdapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaan itu bukan berarti melarang manusia untuk menghitungnya. Kita mesti menghitung dan terus-menerus menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sadar bahwa sekalipun seumur hidup ini kita gunakan untuk bersyukur, walaupun selama hidup ini kita gunakan untuk sujud dan ditambah lagi dengan berbagai pujian-pujian dan sanjungan lainnya, pasti nikmat Allah tidak akan terbayar, saudara. Bernafas sama dengan berdetak jantung. Jantung adalah salah satu organ tubuh yang sangat berjasa dalam hidup ini. Dia tidak pernah bosan bekerja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengenal istirahat sedikit pun. Bahkan pada saat jantung itu dalam keadaan parah, dia masih tetap bekerja dengan setia. Kalau kita akan mencoba menghitungnya, bagi orang dewasa yang denyutan jantungnya 80 kali per menit hari ini dalam keadaan normal, maka sehari semalam jantung ini, ketahuilah saudaraku, bekerja sebanyak 115.200 kali. 115.200 kali. Subhanallah, Maha suci Allah atas segala penciptaannya. Siapakah yang menggerakkan itu, saudaraku? Adakah dokter ahli dunia ini yang memasang alat sehingga jantung bekerja setiap hari nonstop? Siapakah yang paling berjasa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh masih sebagian kecil nikmat yang kita sebutkan tadi. Rasanya kita sudah tidak dapat buka suara, rasanya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh terlalu banyak, sementara tugas yang kita laksanakan terlalu sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita masih hari-hari lalai dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau akan dihitung berapa banyak nikmat lainnya, tumbuh-tumbuhan yang kita manfaatkan, dari sejak padi menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi,
kita makan setiap hari. Berapa banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat diperlukan manusia, tanaman yang diolah menjadi obat-obatan dan berbagai hasil lainnya, dan tidak sedikit berapa banyak binatang yang di darat yang sangat banyak manfaatnya, dan banyak lagi nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Sungguh setiap kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kita menerima nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tangguhkan lagi untuk bersyukur, sungguh kita adalah manusia yang tak mengenal budi, tak mengenal jasa. Kadang-kadang tabiat kita malah terbalik. Kalau kita bertemu orang yang berjasa 100.000 rupiah saja, rasanya habis-habisan terima kasih kita ucapkan kepada mereka, kepada dia. Tetapi terhadap jasa Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung ini, kita sangat kikir mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Maka semoga ini menjadi perenungan kita semua. Saudaraku, sama-sama kita berjuang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.